Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Perlindungan dan Kesehatan Hutan. Kami di sini dari kelompok 1A akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk penugasan infografis. Bagi yang pertama-tama, perkenalkan nama saya Rizka Dinda Widianti dengan NIM 2453479KT 10655. Saya selaku moderator dan juga ketua kelompok di sini. Perkenalkan, nama saya Feli Kersamada dengan NIM 245342881 KT 10634. Perkenalkan, nama saya Nasoyuma Hairunisa dengan NIM 245436662 KT 10847. Perkenalkan, nama saya Tiara Aibowo dengan NIM 245355931 KT 10680. Perkenalkan, nama saya Najwa Mutiara dengan NIM 245444629 KT 10885. Perkenalkan, nama saya Rajonela Elfatan dengan NIM 2454210 KT 10794. Perkenalkan, nama saya Sofia Alin Kumalasari dengan NIM 245395558 KT 10750. Perkenalkan, nama saya Saskia Amartia Herunisa dengan NIM 2453552 KT 10672. Kenalkan, nama saya Salsabila Putri Cahyaning Tias dengan NIM 245394431 KT 10744. Oke, baik. Cukup sekian perkenalan dari kelompok kami. Yang selanjutnya saya akan membacakan judul infografis dari kelompok kami, yaitu Gangguan Biotik pada Pohon Meranti atau sebagai SPP di depan Gedung B Fakultas Kehutanan UGM. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, masuk ke pemaparan materi. Meranti atau Sorea SPP adalah pohon dari famili Dipterocarpaceae yang tumbuh di hutan tropis, terutama di Kalimantan, dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Sorea selanica atau meranti merah bersifat gap oportunis atau membutuhkan lebih banyak cahaya saat masa pertumbuhan, sehingga cocok untuk penanaman pengayaan untuk meningkatkan produktivitas hutan. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, yang kedua itu ada manfaat pohon sorea. Pohon sorea ini memiliki beberapa manfaat, yaitu ada di industri bangunan dan juga eh, digunakan di kesehatan, di bidang kesehatan seperti anti tumor, anti HIV, anti fungi, dan antioksidan, dan juga eh, yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa suatu pohon dapat terjangkit penyakit. Yang pertama yaitu penyebaran oleh angin atau tular udara. Patogen dapat terbawa angin ke tanaman lain. Lalu yang kedua, oleh penyebaran oleh air atau tular air. Air dapat membantu penyebaran patogen dan mempercepat infeksi. Kemudian yang ketiga ada penyebaran oleh serangga. Lalu yang keempat ada penyebaran oleh benih. Dan yang kelima ada penyebaran oleh manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tanda-tanda yang ditimbulkan, yaitu gejala serangan bercak daun terdapat berupa noda pada permukaan daun atau titik bulatan kecil yang tidak beraturan dengan tepi bercak agak menebal dan berwarna merah kecoklatan dibandingkan dengan bagian tengahnya. Gejala awalnya adalah bercak bulat kecil berwarna kuning tembus cahaya yang dapat dilihat di kedua permukaan daun. Bercaknya mulai membesar, bentuknya bulat, warnanya lambat laun berubah menjadi coklat muda dan pusat bercak mengendap atau melekuk.
Penyebab penyakit bercak daun yang menyerang meranti merah yang ditemukan dalam penelitian kami adalah jamur Curvularia sp dan Nigrospora sp. Penyakit ini disebabkan oleh keadaan lokasi tempat penelitian, yaitu memiliki kelembapan yang tinggi, bahkan tergenangi oleh air jika musim hujan, gulma yang rapat, dan tumpukan serasa yang cukup tebal di sekitar tanaman meranti merah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya gangguan penyakit pada sorea yang kita amati adalah bercak daun dengan noda merah kecoklatan yang menyatu, sehingga menyebabkan gugurnya daun. Disebabkan oleh jamur Curvularia sp dan Nigrospora sp. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah serangan hama. Hama yang teridentifikasi pada pohon Sorea spp adalah rayap jenis kayu basah atau Coptotermes spp, ulat, dan semut rangrang atau Eocophila smaragdina. Hama rayap dapat merusak batang dan dapat menyebabkan kematian pada pohon. Selanjutnya, semut rangrang. Semut rangrang dapat menggigit daun sehingga mengganggu fotosintesis. Semut dapat dikendalikan dengan pestisida. Dan yang terakhir yaitu ulat. Ulat menyebabkan daun berlubang dan juga dapat mengganggu proses fotosintesis. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah gulma. Gulma yang menyerang tanaman epifit. Gulma yang menyerang tanaman meranti atau Sorea spp ini adalah tumbuhan epifit berupa lumut kerak. Nah, lumut kerak ini tidak merugikan karena merupakan indikasi bahwa lingkungan tempat tumbuh dari pohon meranti itu lembab atau memiliki kelembapan yang tinggi. Untuk pengendaliannya sendiri, yaitu dapat dilakukan penyiangan atau penjarangan tajuk agar sinar matahari dapat masuk ke celah-celahnya. Untuk yang selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah pengadaan benih atau bibit yang sehat. Jadi, pilih benih dari pohon yang diketahui kondisi dan asalnya. Yang kedua adalah pemilihan jenis dan varietas. Sesuaikan jenis dan varietas dengan habitat baru untuk pertumbuhan optimal. Yang ketiga adalah memilih pohon yang resisten, yaitu dengan membudidayakan pohon yang tahan terhadap rusak. Dan yang terakhir adalah pemilihan tempat tumbuh yang baik, yaitu perhatikan kondisi tanah, iklim, dan ketinggian untuk hasil yang maksimal. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengendalian dari penyakit Sorea sp tadi. Yang pertama, ada pengamatan. Dilakukan observasi rutin untuk gejala penyakit. Yang kedua, ada perawatan dengan penyiraman, pembersihan gulma, dan pemupukan saat persemaian. Yang ketiga, ada pengendalian hama dengan penyiangan berkala dan gunakan pestisida sesuai kebutuhan. Lalu yang keempat, monitoring dengan mengukur suhu dan kelembapan untuk kondisi ideal pertumbuhan. Baik, selanjutnya ada dokumentasi pada slide 2 yang akan dijelaskan oleh rekan saya kembali. Ya, baik, jadi di sebelah kanan sini ada dokumentasi dari pengamatan kita yang bertempat di depan gedung B, Fakultas Kehutanan UGM. Dan untuk gambar yang pertama, di situ ada gambar daun berlubang. Lalu yang di sebelah kanan ada gambar bercak daun. Lalu di bawahnya ada gambar rayap. Di bawahnya lagi yang sebelah kiri rayap lagi. Dan yang di sebelah kanan itu ada semut. Oke, baik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak. Nah, sebelum saya tutup, di sini ada
kontribusi dari anggota kelompok kami yang akan dijelaskan oleh masing-masing individu. Untuk yang pertama, ada saya sendiri dengan nama Rizka Dinda Widianti. Kontribusi saya adalah mencari materi mengenai Guma dan juga editing video. Selanjutnya adalah Salsabila, rekan saya yang akan menjelaskan kontribusinya. Ya, saya Salsabila, saya berkontribusi mencari materi pengendalian dan membuat infografis slide 2. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Selanjutnya, saya Tiara, saya berkontribusi dalam mencari materi penyebab penyakit serta dalam editing video. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Saskia. Kontribusi saya dalam tugas ini adalah mencari materi pencegahan dan editing video. Selanjutnya, silahkan Feli. Saya sendiri yaitu mencari materi pengertian dari Meranti dan juga mengambil shoot video yang dibutuhkan untuk video yang kita buat. Selanjutnya adalah teman saya. Selanjutnya, saya Rajua berkontribusi mencari materi penyakit pada meranti dan editing video. Selanjutnya, teman saya. Saya Naswa, saya berkontribusi dalam mencari materi manfaat pohon sorea dan juga membuat infografis slide 1. Selanjutnya oleh Sofi. Saya Sofia, kontribusi saya pada tugas ini yaitu mencari materi tentang hama dan membuat infografis slide 1. Selanjutnya, Najwa. Saya Najwa, di tugas ini saya mencari materi tanda-tanda pada pohon meranti merah. Dan yang kedua adalah membuat infografis slide 1. Terima kasih. Oke, baik. Cukup sekian pemaparan untuk presentasi infografis dan juga kontribusi dari anggota kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.